Halo sobat nonton, selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita akan mengupas tuntas sebuah serial thriller misteri yang dijamin bikin kalian penasaran dari awal sampai akhir. Judulnya Cangkul Berdarah. Episode pertamanya saja sudah langsung menyajikan ketegangan yang luar biasa. Jadi siapkan camilan dan mari kita mulai bedah ceritanya. Kisah kita dibuka di sebuah desa yang damai. Saat kabut subuh masih tebal menggantung rendah di atas hamparan sawah, kita diperkenalkan dengan tokoh utama kita, Kang Darto. Seorang pria paruh baya yang bisu dan dikenal pendiam. Setiap pagi, ia rutin berjalan di pematang sawah, menikmati udara segar sebelum memulai hari. Namun pagi ini terasa berbeda. Ada sesuatu yang janggal. Matanya yang tajam menangkap pemandangan yang tidak biasa. Burung-burung sawah yang biasanya riuh berebut makanan justru terlihat enggan turun ke satu area tertentu. Mereka hanya berputar-putar di udara, seolah ada sesuatu yang menakuti mereka. Rasa penasaran membawa langkah Kang Darto mendekati area tersebut. Dengan hati-hati ia menuruni pematang, mendekati saluran irigasi yang airnya mengalir tenang. Dan di sanalah ia menemukannya, pemandangan mengerikan yang merusak kedamaian pagi itu. Sesosok tubuh pria tergeletak tak bernyawa, wajahnya terbenam di lumpur pekat. Pakaiannya yang rapi dan mahal menandakan dia bukan orang desa. Tak jauh dari mayat itu tertancap sebuah cangkul yang sangat dikenal oleh Darto. Itu adalah cangkul miliknya. Suasana yang tadinya sunyi dan sakral kini terasa mencekam. Angin pagi yang berhembus seolah membawa bisikan kematian. Waktu berlalu, matahari mulai meninggi. Area sawah yang tadinya sepi kini ramai oleh polisi dan warga yang berkerumun di balik garis polisi. Investigasi dipimpin oleh Ibtu Reza, seorang polisi muda dari kota. Penampilannya necis, gayanya sedikit arogan, dan ia tampak sangat percaya diri. Dari sudut pandangnya, kasus ini terlihat sederhana, sebuah kejahatan klasik di pedesaan. Matanya tertuju pada Kang Darto yang hanya berdiri mematung dengan tatapan kosong, lalu beralih ke cangkul yang menjadi barang bukti utama. Tanpa ragu, ia langsung mengambil kesimpulan. Orang desa, katanya dengan nada meremehkan kepada anak buahnya. Motifnya peling-peling, rebutan tanah. Cari tahu siapa pemilik cangkul itu. Seorang warga yang mendengar percakapan itu memberanikan diri untuk angkat bicara. Itu cangkul milik Kang Darto, Pak Polisi, ujarnya pelan. Tapi dia orang yang sangat baik. Tidak mungkin dia melakukan hal sekeji ini. Namun, penjelasan warga seolah tak berarti bagi Reza. Di matanya, pemilik cangkul di dekat mayat adalah tersangka utama. Titik proses investigasi berlanjut ke kantor kepala desa, yang kini beralih fungsi menjadi ruang interogasi darurat. Kang Darto duduk di hadapan Ibtu Reza. Wajahnya dipenuhi kepanikan. Sebagai seorang tunawicara, satu-satunya cara ia bisa berkomunikasi adalah melalui bahasa isyarat. Dengan gerakan tangan yang cepat dan agak kalut, ia berusaha keras menjelaskan apa yang sebenarnya ia lihat subuh tadi. Ia mencoba menggambarkan sebuah mobil sedan hitam, mobil asing yang tak pernah terlihat di desa mereka, melintas dengan cepat di jalan setapak dekat sawah. Ia yakin mobil itu ada hubungannya dengan kematian si pria kota. Namun, Ibtu Reza yang tidak mengerti bahasa isyarat justru salah menafsirkan. Gerakan tangan Darto yang panik dianggapnya sebagai bentuk perlawanan, tingkah laku agresif orang yang bersalah, dan mencoba mengelak. Reza kehilangan kesabarannya. Sudah. Saya tidak mengerti apa yang kamu coba katakan, bentaknya dengan suara keras. Jawab saja pertanyaan saya dengan anggukan atau gelengan. Kamu membunuhnya atau tidak? Kang Darto diliputi rasa frustrasi yang mendalam. Hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan kuat, tapi penolakannya seolah tak ada artinya di hadapan polisi yang sudah dibutakan oleh asumsinya sendiri. Untuk memperkuat tuduhannya, Ibtu Reza memerintahkan penggeledahan di rumah Kang Darto, sebuah gubuk sederhana yang menjadi saksi bisu kehidupan Darto dan ibunya yang sudah tua. Di dalam gubuk itu, tim polisi menemukan dua hal yang menurut Reza adalah bukti yang sempurna. Pertama,
sepucuk surat resmi penolakan penjualan tanah. Ternyata, korban yang bernama Hartono adalah seorang investor dari kota yang berniat membeli tanah sawah milik Darto untuk sebuah proyek. Darto dengan tegas menolaknya. Kedua, di bawah ranjang bambu yang reot, polisi menemukan sebuah bungkusan kain berisi sejumlah uang. Ibtu Reza tersenyum puas. Ia mengangkat surat dan bungkusan uang itu di hadapan Darto dan ibunya. Motif, menolak menjual tanah, katanya dengan nada penuh kemenangan. Bukti, uang hasil rampasan dari korban setelah membunuhnya, sempurna. Ibu Darto yang melihat tabungan hasil jerih payah mereka selama bertahan-tahan dituduh sebagai uang hasil kejahatan, langsung menangis histeris. "Jangan, Pak Polisi," isaknya pilu. "Itu uang tabungan kami. Uang untuk pengobatan saya." Tapi tangisan dan permohonan sang ibu tua sama sekali tidak menggoyahkan keyakinan Reza. Baginya, kasus ini sudah tertutup. Malam harinya, di kantor polisi desa yang kecil, nasib Kang Darto pun disegel. Ia resmi ditetapkan sebagai tersangka tunggal dan dijebloskan ke dalam sel tahanan. Dari balik jeruji besi yang dingin, ia menatap keluar jendela ke arah desanya yang kini diselimuti kegelapan pekat. Di dalam hatinya, tidak ada rasa takut di penjara. Yang ada hanyalah sebuah kegelisahan yang amat besar. Ia tahu ia tidak bersalah, dan itu artinya pembunuh yang sebenarnya masih bebas berkeliaran di luar sana. Mungkin sedang tersenyum puas melihat orang lain menanggung kejahatannya. Darto mencengkeram terali besi dengan erat. Matanya yang biasanya teduh kini berkilat tajam, menyiratkan sebuah tekad. Di luar sel, Ibtu Reza sedang menelepon atasannya, melaporkan keberhasilannya dengan bangga. "Siap, Komandan? Kasus sudah beres dalam waktu kurang dari 24 jam, lapornya. Hanya pembunuhan biasa di desa. Tidak ada yang rumit." Reza menutup telepon dan merasa pekerjaannya telah selesai. Ia tidak tahu bahwa di dalam sel, sang tersangka yang dianggapnya bodoh dan sederhana justru sedang memulai investigasinya sendiri. Malam itu, Kang Darto tidak tidur barang sedetik pun. Di dalam kesunyian selnya, otaknya bekerja dengan sangat cepat. Ia memutar ulang semua yang ia lihat di tempat kejadian perkara pagi tadi. Semua detail kecil yang diabaikan oleh polisi. Ia mengingat dengan jelas jejak ban mobil di jalan tanah dekat pematang. Pola jejaknya berbeda, bukan jejak ban mobil pickup atau motor yang biasa digunakan warga desa. Ia juga mengingat ada patahan daan kecil di semak-semak dekat jalan, seolah ada sesuatu yang melewatinya dengan terburu-buru. Dan yang terpenting, ia mengingat jenis lumpur yang menempel di sepatu mahal korban. Lumpur itu sedikit berbeda dengan lumpur di saluran irigasi. Warnanya lebih gelap, teksturnya lebih liat, khas lumpur dari area lain di desa. Darto tahu, polisi tidak akan pernah mencari petunjuk-petunjuk kecil seperti ini. Mereka sudah terlalu puas dengan bukti yang mereka temukan. Suara tetesan air dari atap sel yang bocor berirama seperti detak jam, menemani Darto dalam pemikirannya. Setiap tetesan seolah menghitung mundur waktu menuju sebuah keputusan besar. Ia tidak bisa hanya duduk diam di penjara, sementara pembunuh sebenarnya masih bebas. Ia harus keluar. Ia harus menemukan kebenaran dengan caranya sendiri, untuk membersihkan namanya dan melindungi desanya. Layar kemudian perlahan menjadi hitam pekat, meninggalkan kita dalam ketegangan. Tapi tunggu dulu, cerita belum berakhir. Di adegan penutup episode pertama yang sangat mengejutkan, kita kembali ke sel tahanan di tengah malam. Suasana sangat sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dari luar. Seorang penjaga tampak sedang melakukan patroli rutin, berjalan santai di depan deretan sel. Ia berjalan melewati sel Darto tanpa menaruh curiga. Namun, saat penjaga itu berbalik dan berjalan menjauh, kamera perlahan-lahan bergerak mendekat ke arah jendela sel Kang Darto. Dan apa yang kita lihat? Engsel jendela itu tampak sudah dilepas paksa. Jendelanya terbuka lebar, menganga ke arah kegelapan malam. Sel itu kosong. Kang Darto telah melarikan diri. Tepat di saat itu, keheningan malam tiba-tiba dipecahkan oleh suara sirena polisi yang merongrong dari kejauhan.
Semakin lama semakin keras. Episode pertama pun berakhir di sini, meninggalkan kita dengan napas tertahan dan sejuta pertanyaan. Bagaimana cara Darto melarikan diri? Kemana tujuannya? Dan mampukah seorang pria bisu yang kini menjadi buronan membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dan mengungkap siapa pembunuh Hartono yang sebenarnya? Perburuan baru saja dimulai. Gimana sobat nonton? Seru banget kan? Episode pertamanya ini baru permulaan, dan jalan ceritanya pasti akan semakin rumit dan menegangkan. Jangan lupa untuk subscribe channel kami dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan pembahasan episode-episode selanjutnya dari serial Cangkul Berdarah ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Di tengah kegelapan hutan bambu, sesosok bayangan bergerak cepat dan senyap. Itulah Darto, seorang buronan yang kini melarikan diri dari tuduhan yang tidak pernah ia lakukan. Setiap gesekan daun bambu terdengar seperti bisikan ancaman. Sementara di kejauhan, gonggongan anjing pelacak dan sorot lampu senter polisi menyapu perbukitan. Namun, Darto tidak lari menjauh. Sebaliknya, dengan keahlian yang ia pelajari sejak kecil, ia justru kembali ke tempat kejadian perkara. Tempat di mana hidupnya berubah selamanya. Ia harus menemukan kebenaran. Satu-satunya jalan untuk membersihkan namanya. Malam semakin larut, hanya cahaya bulan pucat yang menerangi hamparan sawah yang sunyi. Disinilah, di tempat jasad Hartono ditemukan, Darto memulai investigasinya sendiri. Matanya yang terlatih menelusuri setiap jengkal tanah, mencari anomali sekecil apapun, dan ia menemukannya. Sebuah puntung rokok kretek filter impor, jenis yang terlalu mahal untuk kantong warga desa biasa. Ini bukan rokok petani. Lalu, tercium aroma samar yang asing, wangi parfum wanita yang mewah, seperti bunga melati, tapi bukan melati dari kebun. Sesuatu yang sangat tidak biasa di tengah sawah berlumpur ini. Siapa yang merokok rokok mahal dan memakai parfum mewah di sini pada malam pembunuhan? Pertanyaan itu terus berputar di benak Darto. Menjelang dini hari, rasa lapar dan dingin memaksanya mencari perlindungan. Darto menggendap-indap menuju warung kopi milik Pak Tarno, berharap menemukan sedikit sisa makanan. Di sana, ia bertemu Sari, putri Pak Tarno yang selalu baik padanya. Melihat kondisi Darto yang menyedihkan, Sari tidak takut. Ia justru membawakannya sebungkus nasi dan segelas kopi panas. Kepercayaan di mata Sari menjadi secercah harapan bagi Darto. Sari kemudian memberinya informasi penting. Investor yang tewas itu, Hartono, belakangan ini sering datang ke desa. Tapi ia tidak pernah sendirian. Ia selalu ditemani oleh Bukades yang baru, seorang wanita ambisius yang gembar-gember akan mengubah desa mereka menjadi desa wisata. Darto, yang tidak bisa bicara, membuat isyarat dengan tangannya menggambarkan sebuah mobil sedan hitam. Mata Sari membelalak. Iya, benar, mobil hitam. Itu kan mobil dinas Bukades, bisiknya. Sebuah benang merah mulai terbentuk. Fajar menyingsing. Dengan informasi baru dari Sari, Darto kembali menyusuri jalanan desa. Matanya kini tidak lagi mencari tempat bersembunyi, tapi mencari petunjuk lain. Dan ia menemukannya lagi. Jejak samar tanah merah yang tercecer tipis di atas aspal jalan mengarah menjauh dari lokasi pembunuhan. Tanah ini sangat berbeda dengan tanah sawah yang hitam dan lekat. Darto mengenali jenis tanah ini. Ini adalah tanah dari Bukit Kapur, lokasi proyek galiansi ilegal yang sudah lama menjadi rahasia umum di desa. Proyek terlarang itu dijalankan oleh siapa lagi kalau bukan suami Bukades? Jejak ini adalah peta yang menuntunnya langsung ke sarang penyamun dari Kehoan, bersembunyi di balik semak belukar. Darto mengintai area tambang ilegal di Bukit Kapur. Pemandangan di depannya mengkonfirmasi semua kecurigaannya. Di sana, di tengah aktivitas penambangan liar, berdiri Bukades dan suaminya. Mereka terlihat sedang berdebat sengit dengan beberapa preman berwajah sangar. Tak jauh dari mereka,
terparkir mobil sedan hitam yang sama persis dengan yang digambarkan Sari. Mobil itu sedang dicuci bersih oleh seorang anak buah mereka, seolah berusaha menghilangkan setiap noda. Samar-samar, Darto menangkap percakapan mereka. "Sudah kubilang, jangan tinggalkan jejak," teriak suami Bukades dengan marah. "Kenapa cangkul orang bisu itu yang kau pakai?" Bukades menjawab dengan nada dingin dan kejam, supaya dia jadi kambing hitamnya. Bodoh! Jantung Darto serasa berhenti berdetak. Jadi, cangkulnya sengaja digunakan. Ia memang sengaja dijebak sejak awal. Darto tahu ia harus menemukan bukti fisik, sesuatu yang bisa mengikat pasangan suami istri itu pada kejahatan mereka. Instingnya menuntunnya ke belakang kantor desa, tempat pembakaran sampah sederhana berada. Dengan tangan kosong, ia mulai menggadi kadak tumpukan abu yang masih sedikit hangat. Di antara sisa-sisa sampah, jarinya menyentuh sesuatu yang keras dan sesuatu yang lembut. Ia menariknya keluar. Sobekan kain dari sebuah gaun wanita yang mewah dan mahal kini hangus sebagian, dan di sebelahnya sebuah hak sepatu stiletto yang patah. Seketika, sebuah gambaran mengerikan melintas di benaknya. Ia bisa melihat Bukades dengan gaun dan sepatu mahalnya bertengkar hebat dengan Hartono di tengah sawah. Mungkin Hartono mengancam akan membongkar korupsi dan proyek ilegal mereka. Bukades mendorongnya, dan dalam pergulatan itu, hak sepatunya patah. Suaminya yang panik, tanpa pikir panjang, meraih cangkul terdekat cangkul milik Darto dan menghantam kepala Hartono. Semuanya menjadi jelas. Malamnya, di sebuah gudang tua yang terbengkalai, Darto menyusun semua bukti yang telah ia kumpulkan dengan susah payah. Puntung rokok impor, foto jejak tanah merah yang ia ambil dengan ponsel curian, sampel tanah dari Bukit Kapur, sobekan gaun, dan hak sepatu yang patah. Semua potongan teka-teki itu kini berada di hadapannya, membentuk sebuah cerita kejahatan yang keji. Ia merasa selangkah lebih dekat dengan kebenaran. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba, pintu gudang didobrak dengan keras. Sosok yang muncul bukanlah polisi, melainkan suami Bukades, didampingi dua premannya, masing-masing membawa parang yang berkilat di bawah cahaya remang. Darto terpajuk, tidak ada jalan keluar. Pria itu menyeringai, kejam. "Orang bisu seharusnya tetap diam," desisnya. "Sekarang, waktunya membungkammu untuk selamanya." Parang terangkat, dan nasib Darto kini berada di ujung tanduk. Apa yang akan terjadi pada Darto? Akankah ia berhasil lolos dari maut dan membuktikan kebenaran? Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan kelanjutan kisah yang menegangkan ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Malam itu, di dalam gudang tua yang pengap, Darto tidak punya pilihan selain bertarung, bukan dengan otot, tapi dengan otaknya. Dia tahu setiap sudut gudang ini seperti punggung tangannya sendiri. Dengan satu tarikan tali yang sudah lapuk, tumpukan karung gabah seberat ratusan kilo runtuh menghantam dua preman yang mengepungnya. Sebelum yang lain sadar apa yang terjadi, Darto sudah menyambar segenggam bubuk sekam, melemparkannya tepat ke wajah mereka. Mereka berteriak, mata mereka perih dan buta sesaat. Kesempatan itu cukup bagi Darto. Dia memanjat, melompat, dan menerobos atap seng yang sudah rapuh. Perburuan brutal pun dimulai di bawah gelapnya malam desa. Suara langkah kaki panik di atas atap-atap seng beradu dengan teriakan marah dari bawah. Darto, si petani bisu, kini menjadi buronan di tanahnya sendiri. Sementara itu, di kantor polisi yang terang benderang, Ibtu Reza merasa menemui jalan buntu. Frustrasi membakar pikirannya. Dia menatap lagi foto-foto dari tempat kejadian perkara, mencari sesuatu, apapun yang mungkin terlewat. Matanya terpaku pada sebuah genangan air di salah satu foto. Di sana, sebuah pantulan samar yang nyaris tak terlihat menangkap perhatian. Pantulan sebuah sedan hitam. Sedan yang sama seperti yang dimiliki oleh Bukades. Tepat saat itu, pintu ruangannya diketuk. Sari, dengan wajah cemas dan nekat, masuk begitu saja. Dia menceritakan semua yang dia tahu, proyek ilegal yang ditentang suaminya.
dan perseteruan alot antara almarhum Pak Lurah dengan kepala desa yang baru. Reza menatap foto di tangannya, lalu beralih ke Sari. Kenapa kepala desa tidak pernah menyebut soal ini? Pertanyaan itu menggantung di udara, menanam benih keraguan yang dalam di hati sang inspektur. Darto tahu dia tidak bisa terus berlari. Fajar akan segera tiba dan tenaganya terkuras habis. Dia harus mengakhiri ini dengan caranya sendiri. Dia mengambil ponsel tuanya, mengirimkan pesan singkat ke Sari, bawa Reza ke lumbung padi jam 6. Hanya itu, sebuah pertaruhan besar. Setelah pesan terkirim, Darto mulai bergerak. Dia tidak lagi bersembunyi. Sebaliknya, dia sengaja memancing para pengejarnya, suami Bukades dan sisa anak buahnya, menuju lumbung padi tua yang terbengkalai di ujung desa. Tempat itu sudah lama tidak terpakai, penuh dengan perangkap tikus tua dan alat-alat pertanian yang dibiarkan berkarat. Suara kokok ayam jago terdengar di kejauhan, menandakan Fajar akan segera menyingsing dan pertarungan terakhir akan segera dimulai. Di dalam lumbung yang gelap dan berdebu, Darto menjadi bayangan. Dia hafal betul struktur bangunan reot ini. Satu persatu, para preman yang masuk menjadi korban kecerdikannya. Suara klik dari jebakan tikus tua yang diinjak, disusul jeritan kesakitan. Sebuah cangkul tua yang diikat di lenggit-lenggit jatuh menimpa bahu preman lain. Dalam beberapa menit, hanya tersisa Darto dan suami Bukades. Pria itu menatap sekeliling dengan marah dan bingung. Pistol di tangannya gemetar. Kau pikir kau siapa? Hah, cuma petani bisu, teriaknya ke dalam kegelapan. Tidak ada jawaban suara, hanya sebuah benda kecil yang jatuh dari atas loteng, mendarat dengan bunyi tik pelan di depannya. Pria itu menunduk, matanya membelalak. Itu adalah hak sepatu stiletto yang patah, hak sepatu milik istrinya. Dia terdiam, kaget. Pikirannya seketika kosong. Keterkejutan itu adalah celah yang dibutuhkan Darto. Dia melompat dari atas, melumpuhkan suami Bukades dengan sigap. Tepat pada saat itu, sirene mobil polisi merongrong mendekat. Pintu lumbung didobrak terbuka. Reza dan timnya menyerbu masuk, diikuti oleh Bukades yang berlari dengan ekspresi panik yang dibuat-buat. Pak Reza, tolong, orang bisu ini mengamuk, teriaknya, menunjuk Darto. Reza tidak menjawab. Dia hanya berjalan tenang melewati wanita itu. Tangannya masuk ke saku, mengeluarkan sesuatu, dan melemparkannya ke tanah di depan Bukades. Sebuah puntung rokok impor yang familiar. Ini rokok ibu kan? Tanya Reza dengan suara dingin. Ditemukan juga di tempat kejadian perkara, dekat mayat Pak Lurah. Wajah Bukades langsung pucat pasi. Semua sandiwaranya runtuh dalam sekejap. Siang itu, pemandangan di depan kantor polisi begitu sunyi. Bukades dan suaminya digiring masuk ke mobil polisi dengan tangan terborgol. Warga desa yang berkumpul hanya menonton dalam diam, tanpa sorakan, tanpa cemoohan. Di bangku depan kantor, Darto duduk sendirian. Kotor, lelah, dan penuh luka. Reza mendekatinya. Tidak ada kata-kata yang terucap di antara mereka. Sang inspektur hanya meletakkan sebungkus rokok kretek filter biasa di samping Darto, lalu menepuk pundaknya pelan sebelum pergi. Sebuah pengakuan tanpa suara. Sebuah rasa terima kasih yang tak terucapkan. Suara mobil polisi perlahan menjauh, dan suara kehidupan desa kembali normal. Seolah tidak terjadi apa-apa. Senja pun tiba. Langit di ufuk barat berwarna oranye keemasan. Darto sudah kembali ke sawahnya, tempat di mana dia seharusnya berada. Tangannya menggenggam cangkul, mengolah tanah dengan ritme yang tenang dan akrab. Dia berhenti sejenak, menegakkan punggungnya, dan menatap langit yang membentang luas. Tidak ada senyuman di wajahnya, tapi matanya memancarkan kelegaan yang luar biasa. Dia adalah penjaga sunyi bagi tanahnya, pelindung tanpa suara bagi desanya, karena tanah tidak pernah berbohong. Ia menyimpan setiap jejak, setiap rahasia, setiap tetes darah yang pernah tumpah di atasnya. Dan ia akan selalu berbisik, menceritakan kebenaran,
kepada mereka yang mau mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.